Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, pasca dipecatnya Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU karena skandal dugaan tindak asusila, Komisi Pemilihan Umum menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Sementara DPR telah memiliki nama calon pengganti Hasyim, yakni calon anggota KPU urutan peringkat 8, Iva Rosita. Komisi Pemilihan Umum menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua KPU usai DKPP memecat Hasyim Asyari. Dalam pernyataan perdananya setelah ditunjuk sebagai PLT Ketua KPU, Afifuddin menolak untuk berkomentar terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Hasyim Asyari. Afifuddin hanya memastikan kejadian ini tidak akan mengganggu tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas. Kita akan menghadapi Pilkada serentak 2024. Sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Menanggapi putusan DKPP yang memecat Hasyim Asyari, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan pemberhentian Hasyim Asyari. Senada dengan Afif, Jokowi memastikan Pilkada serentak 2024 tetap berjalan dengan baik, lancar, jujur, dan adil. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur, dan adil. Anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus menyebut, secara mekanisme pengganti Hasyim Asyari akan diisi oleh calon anggota KPU urutan peringkat 8 dari hasil pemilihan tahun 2022 oleh DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus membenarkan sosok calon pengganti Hasyim sebagai komisioner KPU adalah Iva Rosita. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bahwa penggantinya adalah bukan ditentukan oleh DPR, tetapi sudah ada mekanismenya, yaitu digantikan nomor urut 8. Jadi urut kancang, di mana ketika kami melakukan fit and proper test dan juga melakukan penetapan nama-nama orang yang kita pilih, yang ketika itu dari dari pihak pemerintah memberikan alokasi itu 2 kali lipat dari jumlah kuota komisioner yang ada. Kalau secara nomor urut Bu Iva Rosita ya Bang ya? Ya betul, yang dari Kalimantan. Sebelumnya, DKPP 2 kali menerima pengaduan pelanggaran kode etik, yaitu perbuatan asusila mantan Ketua KPU Hasyim Asyari. Pengaduan pertama dari Ketua Partai Republik 1 Hasnaini Muin. Atas pengaduan tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Hasyim. Laporan kedua pada 18 April 2024 oleh Lembaga Bantuan Hukum FHUI yang mewakili seorang anggota panitia pemungutan luar negeri. Setelah melewati persidangan yang berlangsung secara tertutup, DKPP memutuskan pemberhentian tetap Hasyim Asyari dari jabatan sebagai ketua merangkap anggota KPU RI. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana proses penggantian komisioner KPU pasca dipecatnya Hasyim Asyari? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di gedung KPU Jakarta. Fedriska, ini DPR sudah menyebut bahwa nama Iva Rosita akan menjadi komisioner KPU menggantikan posisi yang kosong ditinggalkan Hasyim Asyari. Ini proses selanjutnya seperti apa sampai ke pelantikan?
Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Terkait dengan proses pelantikan Iva Rosita, ini seharusnya dapat dilaksanakan segera begitu ya, mengingat posisi yang saat ini ditinggalkan oleh Hasyim Asyari ini diisi oleh anggota komisioner KPU yang lain, sehingga memang perlu untuk segera dilakukan. Namun seperti apa prosesnya, ini tidak perlu untuk kemudian dilakukan fit and proper test ulang sebagaimana ketika tahun 2002 dilakukan begitu ya, ketika pergantian masa periode, di mana nama Iva Rosita ini muncul setelah kemudian berdasarkan pasal nomor 29 begitu ya, terkait dengan penyelenggaraan pasal 29 tahun 2007 maksud kami tentang penyelenggaraan pemilu, di mana berdasarkan pasal tersebut, nama Iva Rosita yang tadinya ini berada pada peringkat ke-8 ini kemudian otomatis begitu untuk naik begitu untuk menjadi anggota komisioner KPU. Di mana kalau misalkan kita juga mengikuti fit and proper test pada masa itu, sebanyak 14 nama orang ini kemudian diajukan ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Sehingga untuk menjadikan Iva Rosita untuk menjadi anggota komisioner KPU ini tidak perlu menjalani fit and proper test lagi. Nah, siapakah Iva Rosita ini? Kalau misalkan dari penelusuran yang kami lakukan, Vidi dan juga saudara, Iva Rosita ini bukanlah orang yang baru dalam penyelenggaraan KPU. Pemilu maksud kami, di mana Iva Rosita ini juga pernah menjabat sebagai ketua KPU di Bontang pada periode 2014-2019, sehingga memang kemudian nama Iva Rosita ini diajukan ke Komisi 2 DPR RI untuk melakukan fit and proper test pada periode 2022, namun memang namanya ini berada pada urutan ke-8, sehingga secara otomatis nama dalam urutan 1 hingga 7 ini secara otomatis menjadi anggota komisioner KPU pada saat ini. Di mana kalau misalkan kita mengikuti keputusan dari DKPP kemarin yang memecat Hasyim Asyari usai terkait dengan tindak asusila yang dilakukannya, ini kemudian tentu berpengaruh terhadap penyelenggaraan dari pemilu ke depan, di mana kalau misalkan kita hitung ini tinggal 144 hari lagi, Vidi. Ya, lalu seperti apa persiapan untuk KPU menyelenggarakan pilkada serentak yang sudah tinggal beberapa bulan lagi ini, Rizka? Ya, Vidi, tadi juga sudah disinggung begitu ya oleh pelaksana tugas Ketua KPU saat ini yang mengatakan bahwa terkait dengan dipecatnya Hasyim Asyari ini tidak akan mempengaruhi terkait dengan penyelenggaraan KPU, penyelenggaraan pemilu, di mana kalau misalkan kita hitung tinggal 144 hari lagi, artinya nanti pilkada serentak ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang, sehingga memang untuk pelantikan dari Iva Rosita ini harus segera dilakukan, di mana ini masih banyak agenda dari KPU yang akan dilaksanakan hingga bulan November mendatang, di mana ini terkait dengan pendaftaran nama calon kepala daerah, kemudian dengan terkait pendaftaran partai yang akan mengikuti pilkada serentak ini. Jadi memang masih banyak agenda-agenda yang akan dilaksanakan oleh KPU menjelang pilkada serentak pada bulan November mendatang, sehingga untuk dilantiknya Iva Rosita ini juga menjadi urgent begitu terkait dengan agenda yang harus segera dilaksanakan oleh KPU dalam waktu yang secepatnya, Vidi. Baik, Fedriska, Iva Rosita menyatakan KPU menyatakan penyelenggaraan pilkada tidak akan terganggu, dan Iva Rosita sendiri berpengalaman menyelenggarakan pilkada karena pernah menjadi ketua KPU di daerah sebelumnya. Terima kasih Fedriska Ananda untuk laporan Anda dari Komisi Pemilihan Umum. Saudara.